sakit. Izin. Sebelum kita memulai materi pelajaran, Ibu akan bertanya apa perbedaan antara hadis sahih dengan hadis dhaif atau lemah? Cek. Terus lagi loh. Apa? Bagaimana cara kita bersikap terhadap hadis sahih? Muhammad Maulana mana? Apa hadis sahih sebagai dasar hukum Islam? Karena hadis sahih memiliki sanad yang bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan lebih kuat hafalannya serta tidak mengandung kejanggalan atau cacat, sehingga dianggap dapat dipercaya dan dijadikan sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Selanjutnya, Kakak menjelaskan pembagian hadis berdasarkan kuantitas. Nah, dalam pada tahun anak pembagian hadis berdasarkan kuantitas itu ada berapa? Pintar. Yang pertama apa? Hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan sejumlah orang yang banyak. Lalu yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan orang yang banyak tetapi tidak sampai sejumlah hadis mutawatir. Selanjutnya, dalam hadis ahad itu bagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama hadis masyhur dan hadis aziz dan hadis gharib. Nah, hadis masyhur itu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun belum mencapai derajat mutawatir. Selanjutnya
badan, maka makna yang digunakan adalah makna hakiki yang sebenarnya, tetapi bila diungkapkan, ini ada sudah paham belum anak-anak? Nanti kalian presentasi kan, selesai dari puzzle selalu dipresentasikan ya. Dua kelompok. Salah satu ada 3 lagi kelompok yang belum perwakilannya. Bila silakan presentasi, baca aja. Perwakilan dari kelompok silakan. Kelompok atau mau 2 cewek atau cowok terserah. Pilih yang mana, ada 2 pilihan. Silakan maju. Kuantitas dan kualitas hadis. Pembagian hadis berbeda. Perawinya David dalam kurung kuat hafalan atau Kesimpulannya dari pembahasan kita, hadis sahih memiliki kedudukan sangat penting dalam Islam karena menjadi